Harga mati untuk Prabowo Presiden. Sudah wayai Prabowo Presiden. Kader Partai Gerindra di Provinsi Lampung optimis, Ketua Umum mereka Prabowo Subianto mampu memenangkan pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Berbagai upaya pun telah dilakukan, mulai dari membentuk kekuatan struktural partai hingga tingkat ranting, hingga menggenjot elektabilitas lewat media sosial. Hal itu disampaikan Eli Wahyuni, Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung saat diwawancarai, belum lama ini. Jadi otomatis struktur partai itu akan bergerak. Anies dan Ganjar itu bukan ketua partai. Anies nggak punya partai dan Ganjar punya partai tapi bukan ketua partai. Ya, jadi mereka memang harus membentuk tim-tim. Kalau Prabowo itu secara otomatis struktur partai pasti bergerak. Dan kami sekarang sudah menggalakkan medsos. Di setiap PAC itu sudah dibentuk medsos masing-masing PAC dan ranting. Ya, untuk bergerak, untuk memperkenalkan semua program kegiatan Partai Gerindra dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Selama ini kami masih solid karena dari partai instruksinya kan kita koalisinya dengan PKB dan di daerah masing-masing sudah menjalin komunikasi dengan PKB. Harga mati untuk Prabowo Presiden. Sudah wayai Prabowo Presiden. Rencanakan ini? Dalam proses, ya saksi-saksi sudah dalam proses berjalan. Nanti kan sudah itu baru ada pelatihan saksi. Sekarang kita sudah masing-masing di tingkat kabupaten sudah ada tim pemenangan Bapin. Kalau pemenangan Prabowo di Lampung, saya yakin kami tidak mempunyai kader yang duduk sebagai kepala daerah. Ternyata di Lampung kami pemenang suara terbanyak, kedua terbesar. Suara kami itu adalah kepercayaan masyarakat kepada kami. Nah, itulah yang terus kami dorong sehingga kami yakin di Lampung Gerindra menjadi pemenangnya. Kursi penuh di masing-masing kabupaten. Pilpresnya sebenarnya calon yang mempunyai elektabilitas tinggi itu kan termasuk Pak Prabowo. Kemenangannya ya, terus kedua Pak Prabowo punya partai. Ketua umum partai, struktur partai pasti bergerak. Kami selalu menekankan setiap sosialisasi utamakan adalah Prabowo. Gerindra ini kan diuntungkan, kami para caleg diuntungkan kami punya sosok Pak Prabowo, ya. Partai yang mempunyai sosok untuk jadi capres, ya kan, itu adalah Partai Gerindra. Caleg itu akan sangat diuntungkan karena Pak Prabowo itu elektabilitasnya tinggi. Sehingga pada saat turun lapangan kita utamakan Pak Prabowo dulu, ya kan? Utamakan beliau menang. Saya turun ke bawah, pernah memprioritaskan suara pribadi Gerindra. Kan karena suara partai nanti menentukan suara siapapun calon dan suara terbanyaknya nanti kan total nanti suara partai dengan suara caleg-caleg. Dana desa. Ide pertama siapa? Ide Pak Prabowo kan Partai Gerindra pada saat itu. Beliau menyampaikan mayoritas kekayaan alam kita ini dikuasai oleh orang asing. Benar. Sekarang orang pada ngecerit. Ternyata benar loh apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam bukunya Indonesia itu kan. Ada nggak perusahaan Indonesia tentang otomotif? Tambang siapa yang menguasai, kekayaan alam siapa yang menguasai. Ada data-data resminya. Ternyata sekarang orang baru terbuka pikiran, oh iya benar apa yang dikatakan Pak Prabowo. Itulah dia mulai mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, percuma kita punya alat pertahanan yang hebat kalau pangan kita mencukupi hanya 1 hari. Ya kan? Tapi kalau pangan kita mencukupi sampai berbulan-bulan, walaupun pertahanan kita alat-alatnya nggak begitu canggih, kita menang. Karena yang bertahan itu adalah lapar, swasembada pangan, kemandirian pangan. Kita kan Indonesia negara kekayaan alam yang luar biasa dikasih Allah. Musimnya ada musim panas, musim hujan, ya kan? Kalau di luar kan musim panas, hujan, dingin kok. Kita kan enggak ada tahapan-tahapan.
Apa yang nggak hidup? Coba tanam tanaman apa yang nggak ada? Pak Prabowo itu gimana rakyat Indonesia itu sejahtera? Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kan hanya satu gregetnya Pak Prabowo, kita kaya tapi kok rakyat kita miskin. Beliau hanya ingin Indonesia dihargai lagi di mata dunia, menjadi singa dunia, rakyatnya sejahtera, aman dan sejahtera.